tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan apapun kecuali dirinya yang disalahkan, dan dia kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap peristiwa itu menimbulkan ilmu yang baru, ilmu yang baru. Kalau kita mau hayatin, kalau kita mau banyak berpikir, banyak orang ketika bannya bocor di jalan itu banyak pada kesal, ya, banyak pada kecewa karena waktunya terhambat, jadinya waktunya terhambat, tujuannya pun jadi terlambat. Nah, tapi kalau kita mau ambil hikmahnya, kita harus bersyukur dengan kejadian tersebut. Bersyukurnya seperti apa? Barangkali dengan adanya ban bocor, Allah menghindarkan kita dari musibah besar. Bukan dikasih musibah kecil loh, ban bocor musibah kecil. Allah lagi menghindari kita dari musibah besar. Kalau ban kita nggak dikasih bocor sama Allah alam, bisa jadi kita kecelakaan, tabrakan atau ditabrak. Apalagi yang namanya berkendara, resikonya kalau nggak nabrak ya ditabrak. Itu sudah suatu hal yang lazim. Tapi di sini kita selalu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindari dari segala macam bala musibah. Makanya ketika kita keluar rumah, hentakan kaki kanan, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa mantu billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kita di jalan pun mendapat perisai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kita tinggalkan di rumah itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hikmah segala sesuatu itu adalah ilmu baru buat kita. Setiap peristiwa apapun, setiap peristiwa apapun, datang orang kepada kita itu suatu hikmah. Kalau bukan Allah yang merintahin orang atau yang gerakin orang, nggak mungkin dia bisa datang kemari. Ada apa nih? Ada hikmah apa di balik ini? Ya, itu semua bagi orang-orang yang berpikir, tapi ya, kalau orang-orang yang nggak berpikir, ngapain orang kemari? Udah negatif aja, udah pikirannya, udah jelek aja pikirannya. Karena apa? Nggak ada ilmunya. Makanya orang kalau punya ilmu itu nggak lantas bentar-bentar nyalahin orang, justru dia lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Ketika ada suatu musibah, apa nih yang dulu pernah saya lakuin, apa nih? Alhamdulillah dikasih dileburnya itu dosa sekarang, dileburnya itu dosa di dunia, nggak di akhirat. Ya, karena kalau urusan akhirat ini lebih panjang dan lama. Contoh, pernah ke pengadilan, kita hadir ke pengadilan, pernah? Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah hadirin ke pengadilan. Peristiwa yang sepele kan, yang menurut kita tuh sepele. Tapi urusannya tuh nggak sehari dua hari kelar, bahkan berbulan-bulan, ya, bahkan berbulan-bulan. Sampai 4 bulan, sampai 6 bulan, belum selesai juga, nanti dibanding lagi. Ketika banding tuh tunggu lagi, ditunda lagi. Itu baru satu permasalahan. Lamanya, ruwetnya luar biasa tuh di pengadilan. Ini baru dunia. Ini baru pengadilan dunia dalam satu permasalahan. Ya. Kalau kita mau hayatin gimana nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita biasa ngomongin orang, ya dosanya gibah bagaimana ngomongin. Ini baru satu permasalahan bab urusan gibah. Kita ngomongin orang, berapa kali kita ngomongin ke orang? Bisa ribuan tahun buat ngelarin bab urusan satu orang tersebut. Berapa banyak yang udah kita omongin?
minaz zalimin. Berapa banyak orang yang kita udah ambil haknya, dianya nggak ridho sama kita. Ya, kalau kita mau ambil hikmah itu luar biasa. Makanya bagus kalau kita diomongin sama orang, bagus. Kalau bisa temuin tuh orang kasih duit, omongin gua tiap hari. Kenapa? Dosa kita diambil sama tuh orang, derajat kita diangkat sama Allah, bersyukur kita. Harus sama kayak orang dikasih sakit, dengan banyak mengeluh, bersyukur sama Allah. Dengan seperti itu Allah lebur dosa-dosa kita. Karena ada dosa yang nggak bisa dilebur dengan kita istighfar, ada dosa yang nggak bisa dilebur dengan kita zikir, dengan kita sholat, dengan kita puasa. Tapi dengan didatangkan musibah, didatangkan sakit, Allah lebur dosa-dosa. Tuh hikmah namanya. Ya, itu hikmah yang mesti harus kita pelajarin dan harus kita renungin. Pelajari dan kita renungin. Makanya jangan pernah nyalahin orang rumah, dan terutama suami, kayak anak, kayak apa, kayak kalau kita datang sesuatu yang gak enak di dalam hati kita, kenapa nih ya? Banyakin istighfar, banyakin sholawat, tak 2 kali ditimbulin itu sama Allah. Apa sebabnya sampai ente ini bisa dapat ujian dan musibah seperti itu? Banyakin istighfar kepada Allah, ingatin dosa-dosa kita. Karena pelajaran al-hikam itu untuk menata hati. Intinya itu hati. Kenapa hati? Hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati adalah tempat untuk pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak lihat pakaian kita. Mau pakaian apa yang kita harganya 3 miliar deh, 2 miliar, 1 miliar deh. Enggak bakalan pada mengambil rumah ya. Baju untuk 3 miliar. Enggak dilihat sama Allah. Enggak dilihat sama Allah. Yang Allah lihat hati kita. Enggak dilihat kulit kita, enggak dilihat suku kita, enggak dilihat siapa kita. Dan hati itu tempat timbulnya ikhlas. Dan ibadah yang diterima sama Allah adalah ibadah yang ikhlas. Karena banyak orang ibadah karena pengen dilihat sama orang, pamer. Ya, contoh, orang dulu berangkat umroh, berangkat haji, pulang dikeroyok sama tetangganya. Kenapa? Pengen dengar ceritanya. Gimana kejadian hari pertama, gimana nikmatnya di hari kedua, gimana hari ketiga, kamu siapa ada di sana, bagaimana ada hikmah apa di sana. Seperti itu. Ya, sekarang mah baru hari pertama aja udah selfie, pasang status. Alhamdulillah udah sampai di Haramain. Pulang nggak ada yang nanya. Akhirnya udah cukup datang minta korma, minta kacang, minta air dan udah selebihnya dirinya tuh masih dalam keadaan keberkahan selama 40 hari. Itu yang tak mabrur. Bagaimana dengan yang mabrur? Makanya dikatakan kalau bisa kita ibadah itu umpetin ibadah kita. Bahkan dikasih dikasih istilah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tangan kanan ngasih nih, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Kalau bisa tutupin kebahayaanmu sebagaimana kau menutupi aibmu. Jadi dihitungnya itu ikhlas. Kalau kita pengen dilihat sama orang ya percuma. Karena kita 1000 kebaikan yang kita lakukan tiap hari, 1 kali kita buat kesalahan, orang yang ingat 1 kesalahan kita, 1000-nya tertutup. Habis itu pembicaraan 1 kesalahan bisa bulan-bulan, bisa di mana aja tuh dengar punya begini. Ya. Tapi kalau kita minta pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, 1000 kali kita buat kemaksiatan, 1 kali kita buat baik, Allah lihat kebaikan kita. Makanya percuma kalau kita mau buat baik, mau sedekah, mau apapun, mengharap pandangan orang itu percuma. Karena orang nggak bakalan nggak bakalan abadi untuk memuji kita, itu nggak bakalan abadi. Tapi kalau Allah udah memuji kita pasti bakalan abadi. Contoh, kita duduk di majlis
majelis ilmu ini dipuji sama malaikatnya Allah, dipuji sama malaikatnya Allah, didoain sama malaikatnya Allah. Oh, luar biasa doanya. Kalau kita dikasih penglihatan yang jelas berapa banyak nih, berapa ribu malaikat bolak-balik satu-satu disebutin namanya sama malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah udah tahu, tapi hikmah itu untuk kita mendengar. Makanya jangan berpikir ngaji begitu doang, bosan baca maulid begitu lagi. Apa baca ini baca itu udah begitu kan. Sekarang daripada luas daripada duduk nggak buku lagu, udah ibaratnya nggak ada manfaat. Meskipun maksiat kagak, ibadah kagak, kayak orang mancing di laut, maksiat kagak, ibadah kagak, sia-sia aja waktu begitu. Daripada sia-sia, mendingan duduk di majlis meskipun tidur, lebih manfaat, lebih bagus. Lebih manfaat, lebih bagus. Apalagi udah ada diniatin di dalam hati kita nih hari ini hari Selasa, hari Rabu sore ada majlis nih, majlis PS di tempat di majlis. Kita niatin tuh, pasang niat, ya Allah, mudah-mudahan di tiap langkah hamba Engkau ampuni dosa-dosa hamba, Engkau ampuni dosa keluarga hamba, dan Engkau berbimbing hamba dan keluarga hamba untuk menuju ya Allah. Niatin tuh, niatin segala sesuatunya, niatin. Kalau nggak diniatin, ya dapat tetap dapat, cuman nggak sempurna. Tapi kalau kita niatin, ada sempurnanya, pasti bakalan sempurna, pasti bakalan sempurna. Karena apa? Yang kita hadirin, yang kita dudukin ini majlis zikir, majlis ilmu. Dibilang Rasulullah bilang apa? Kalau ada halakoh atau taman-taman surga, duduklah engkau, singgahlah engkau. Maksud taman surga ini majlis. Meskipun duduk, kata malaikat, ya Allah, ada orang yang datang niat karenamu ya Allah. Ada orang datang duduk di situ karena gak enak, dia mau lewat gak enak kalau pengajian, akhirnya dia duduk. Tetap kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosa. Tetap diampuni sama Allah. Meskipun datang tidur, kalian kau guling ayo bantal. Ya. Meskipun datang kalau tidur ketiduran gitu dari sebab capek, tetap dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang diampunin bukan kita doang. Diampuni itu orang tua kita, kakek nenek kita, semua orang-orang yang berkaitan dengan kita diampuni oleh Allah. Low battery, please charge. Masih jalan, dipencet. Jadi hikmahnya itu seperti itu. Jadi segala sesuatu apapun yang datang kepada kita, enak nggak enak, itu ada hikmahnya. Makanya